Selamat hari Minggu buat kita semua, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Khotbah kita pada Minggu hari ini tertulis dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ilustrasi, ada dua orang pemuda yang hendak naik pesawat tempur. Pemuda pertama, dia masuk ke ruang tunggu, lalu seorang awak kapal memberikan sebuah parasut kepadanya. Awak kapal tersebut mengatakan, "Ini parasutmu. Parasut ini akan membuat penerbanganmu lebih enak dan menyenangkan." Dan pemuda pertama tadi, dia memakai parasutnya dan menunggu di ruang tunggu. Setelah beberapa menit, ia merasa parasut itu tidak nyaman untuk dipakai. Parasut itu terasa berat, dan parasut itu membuat dia keringatan, dan parasut ini membuatnya susah bergerak. Dia tidak bebas. Dan ketika ia melihat orang-orang di sekitarnya, banyak orang yang tidak menggunakan parasut, jadi ia memutuskan untuk melepas parasut itu dan meninggalkannya. Setelah itu, masuklah pemuda yang kedua ke dalam ruang tunggu. Lalu, seorang awak pesawat kapal yang lain memberikan sebuah parasut juga kepadanya. Dan awak kapal tersebut mengatakan, "Ini parasutmu. Di tengah penerbangan akan ada waktu di mana kamu harus melompat turun keluar dari kapal tersebut. Parasut inilah yang akan menyelamatkanmu dan yang akan membuatmu mendarat dengan selamat." Pemuda kedua ini menggunakan parasutnya dan menunggu di ruang tunggu. Seperti pemuda pertama, si pemuda kedua ini juga merasa tidak nyaman. Dia merasa berkeringat dan dia berpikir untuk melepas dan meninggalkan parasutnya tersebut. Tetapi karena ia tahu bahwa parasut inilah yang akan menyelamatkannya, ia tidak mau melepaskannya. Akhirnya semua penumpang masuk ke dalam pesawat tersebut dan terbanglah pesawat tersebut. Setelah beberapa jam penerbangannya, pesawat itu tertembak oleh pesawat musuh dan mulai meluncur ke bawah. Mereka yang memiliki parasut melompat dan membuka parasut mereka, sedangkan yang tidak memiliki parasut tidak dapat keluar dari pesawat, dan akhirnya mereka pun binasa. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kisah ini adalah sebuah ilustrasi tentang kehidupan manusia yang mengabaikan pesan keselamatan tentang penggunaan parasut yang disia-siakan dan akhirnya dia tidak selamat.
Namun yang mendengarkan dan yang melakukan pesan tentang keselamatan tersebut, ia akan selamat dan beroleh kehidupan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup ini, pesan dan keselamatan yang telah Tuhan Allah berikan telah disampaikan kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, melalui para nabi dan para pemberita Injil. Kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, kita tahu bahwa keselamatan itu telah diberikan kepada dunia ini, kepada semua orang tanpa terkecuali. Namun, apakah kita atau apakah orang-orang mau menerima, mau percaya, juga mau melakukan kehendak Tuhan tentang keselamatan itu atau tidak? Apakah saat kita berbaur dengan kehidupan dunia ini, kita merasa terbeban? Apakah kita merasa tersiksa? Apakah kita merasa malu dan merasa berat hidup dalam aturan-aturan dan kehendak Tuhan, sehingga kita harus terpaksa melepaskan dan meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jangan abaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menuntun kita selalu berjalan menuju kepada jalan keselamatan. Dan jika kita menolak Injil, walau pasti kita hidup berujung pada kematian kekal. Sesuai topik minggu kita, keselamatan dari Tuhan. Ini menyatakan bahwa tidak ada keselamatan bagi manusia dari dirinya sendiri. Karena manusia telah berdosa dan hidup dalam kejahatan. Dan manusia selalu diombang-ambingkan oleh keinginan duniawi dan sudah terbawa oleh arus dunia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah agar kita tidak diombang-ambingkan dan supaya jangan hanyut di bawah arus? Nats kita pada hari ini mengingatkan kita. Yang pertama sekali, kita harus teliti dalam memperhatikan apa yang kita dengar. Dalam ayat 1 dikatakan. Di sini kita diminta untuk mau membuka telinga untuk mendengarkan firman Tuhan dan membuka hati kita untuk memperhatikan, untuk mengerti dan percaya atas firman yang kita dengar, atas firman yang kita baca, ataupun yang kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari, dan melakukan firman tersebut secara terus-menerus. Harus teliti dalam memperhatikan apa yang kita dengar. Mendengar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, tapi perhatikan dan harus disaring dan ambil ajaran yang baik dan yang benar dan juga melakukannya. Saat ini, bagaimanakah kita mendengarkan firman Tuhan? Jadi kalau kita ditanya, bagaimanakah kita mendengarkan firman Tuhan? Jika dalam ayat 1 dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita harus teliti mendengarkan. Sekarang kita bertanya, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini? Cuekkah kita dalam mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan nasihat? Hanya sekedar mendengar sajakah, lalu diabaikan dan dilupakan? Mengertikah kita akan firman yang kita dengar hingga kita dapat hidup dan bertindak lebih baik lagi dalam hidup kita? Mari kita pertanyakan dalam hati kita masing-masing. Kita harus teliti dalam memperhatikan firman
yang kita dengar, agar kita tidak diombang-ambingkan dan supaya jangan hanyut di bawah arus. Jadi kalau di sini dikatakan arus, itu menyatakan godaan dunia. Itu menyatakan godaan iblis, keinginan duniawi, hawa nafsu duniawi. Agar kita tidak terbawa arus hingga hanyut, bahkan tenggelam. Tenggelam dalam kehidupan dosa. Tenggelam dalam kejahatan. Tenggelam dan terbawa arus dalam kebencian, iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Dan arus dunia akan terus membawa kita semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Dan kita harus hati-hati. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan, dulu aku rajin ke gereja. Dulu aku rajin membaca Alkitab. Dulu aku anggota jemaat yang baik dan donatur yang baik. Dulu anakku sangat patuh dan menghormati orang tua. Dulu suamiku atau dulu istriku itu sangat setia. Tapi sekarang dia sudah berubah. Aku sudah berubah. Aku semakin sibuk dengan kehidupan duniawi. Aku tidak pernah lagi membaca firman, tidak pernah lagi melakukan kehendak Tuhan, tidak lagi menjadi orang yang baik dan menjadi donatur yang baik. Kenapa? Karena dia sudah terbawa arus dunia. Dia sudah lebih senang mengikuti keinginan duniawi, keinginan hatinya sendiri daripada melakukan keinginan Tuhan. Dia terbawa arus dunia. Maka itu sebabnya kita harus hidup benar dan harus berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan, Injil keselamatan itu akan menjadi sauh yang kuat, jangkar yang kuat untuk menahan kita dari terpahan ombak dan gelombang kehidupan. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan firman Tuhan menguatkan harapan kita. Firman Tuhan akan tetap mengingatkan kita untuk tetap berpengharapan pada keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi orang percaya. Yang kedua, supaya kita tidak diombang-ambingkan dan terbawa oleh arus dunia ini. Dalam ayat 2 dikatakan, kita harus menghindari ketidaktaatan dan setiap pelanggaran terhadap apa yang difirmankan Allah. Jadi kita diminta agar jangan melakukan pelanggaran dan jangan kita tidak setia pada firman Tuhan. Sebab jika terdapat pelanggaran dan jika terdapat ketidaksetiaan dari kita, maka kita akan mendapat balasan yang setimpal. Kita bisa lihat dan pelajari dalam Alkitab, termasuk Adam dan Hawa, ketidaktaatan mereka, termasuk bangsa Israel, termasuk Salomo yang mencintai banyak perempuan asing, termasuk Yunus yang tidak taat pada panggilan yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Sebenarnya ketaatan itu sangat sederhana. Kita hanya diminta untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Allah, tidak lebih dan tidak kurang. Namun terkadang kita sulit untuk melakukannya karena kita sulit mengendalikan keinginan hati kita. Karena keinginan hati kita yang bertentangan dengan perintah atau larangan Allah bisa membuat kita merasa keberatan untuk menaati firman Tuhan. Sehingga kita tidak taat, sehingga kita menentang. Dan akibatnya ketidaktaatan dan pelanggaran akan mendapat balasan yang setimpal. Kita lihat, Adam dan Hawa, mereka diusir dari Taman Eden dan mereka harus menjalani hidup menderita. Bangsa Israel harus terbuang dan hidup menderita sebagai hamba
yang terhina. Yunus dicampakkan ke laut dan berada di perut ikan selama berhari-hari. Kita akan menerima balasan yang setimpal sesuai dengan ketidaktaatan dan pelanggaran kita terhadap pelanggaran firman Tuhan. Ingatlah satu hal, bahwa ketidaktaatan menunjukkan pemberontakan. Jadi sebenarnya kalau kita tidak taat, itu adalah pertanda bahwa kita memberontak kepada Tuhan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yang ketiga, agar kita tidak diombang-ambing dan agar tidak hanyut di bawah arus, maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan akan keselamatan yang telah ditawarkan kepada kita. Sama seperti dua orang pemuda tadi. Yang satu dia telah mendengarkan peringatan tentang keselamatan, dia mengabaikan. Dia meninggalkannya, dia melepaskannya karena dia merasa tidak nyaman, karena dia merasa terbeban dan melihat orang lain tidak hidup dalam berita keselamatan tersebut. Tapi kita lihat di sini, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan akan keselamatan yang telah ditawarkan pada kita. Dalam ayat 3 dikatakan. Karena itu kita harus tetap percaya. Kita harus sambut dan terima kesempatan yang Tuhan berikan. Keselamatan dalam Kristus adalah pasti. Karena itu jagalah hati kita agar tetap takut akan Tuhan dan taat akan Tuhan. Kita telah menerima hadiah yang sangat besar dan begitu berharga dari Allah, yaitu keselamatan. Hadiah itu kita terima bukan karena kebaikan dan bukan karena kehebatan kita, namun semata-mata hanya karena anugerah Allah dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu hadiah buat kita. Kita diberikan keselamatan, ditawarkan keselamatan kepada kita. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita menerima keselamatan tersebut? Atau kita mengabaikannya, menyia-nyiakannya? Karena kita tidak mau terikat untuk taat dan setia kepadanya. Karena kita lebih enak melanggar perintah-perintah Tuhan yang telah ditetapkan kepada kita. Dosa kita telah diampuni. Kita telah diperdamaikan dengan Allah Bapa kita. Upah dosa kita yaitu maut atau kematian telah digantikan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itu adalah hadiah, anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita. Mengapa kita sia-siakan? Masihkah kita tega? Masihkah kita sampai hati untuk melakukan pelanggaran dan tidak setia pada firman Tuhan? Dan masihkah kita mau menentang keinginan Tuhan dan terjebak pada kesenangan duniawi? Jika itu kita lakukan, maka hidup kita akan sia-sia karena kita telah kehilangan keselamatan tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, percaya dan imanilah keselamatan yang telah Tuhan berikan dengan hidup setia dan taat kepada firman-Nya. Jangan memandang rendah karya keselamatan Kristus di kayu salib dengan cara hidup yang masih sembrono, yang selalu kompromi dengan dosa dan hidup dengan hal-hal yang fana di dunia ini. Ini harus kita jaga. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh sangat disayangkan jika keselamatan yang begitu besar yang telah Tuhan berikan kepadaku, kepada kita semua, tapi kita sia-siakan dengan cara tidak memperdulikan perkataan firman Tuhan melalui khotbah yang kita dengar, dengan tidak mau mendengarkan nasihat, dengan tidak mau membaca firman Tuhan dan hidup sesuka hati kita saja. Jika kita mengabaikan Injil keselamatan tentang Kristus, maka
itu berarti kita menolak Kristus sebagai juru selamat kita. Dan orang yang berada di luar Kristus, orang yang berada jauh dari Kristus, ia tidak akan beroleh keselamatan. Seperti yang kita katakan tadi dalam Yohanes 3 ayat 16. Hanya orang yang percaya pada Kristuslah, hanya orang yang menerima Kristuslah yang tidak akan binasa dan yang akan beroleh hidup yang kekal. Dan itu ditawarkan kepada setiap orang. Itu ditawarkan kepada dunia ini. Siapa yang mau percaya, siapa yang mau menerimanya, siapa yang mau taat kepadanya, dan siapa yang tidak menyanyiakannya. Keselamatan Kristus telah diberitakan oleh Yesus sendiri, kemudian diteruskan oleh saksi-saksi dan juga orang yang percaya padanya, termasuk para pemberita Injil saat ini. Maka janganlah kita sia-siakan, jangan dicueki, tapi percayalah dan lakukanlah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman kita pada minggu hari ini, kita diingatkan bahwa kita harus peduli dan semakin peduli terhadap Injil firman Tuhan yang dapat membawa sukacita, yang dapat membawa damai sejahtera, juga keselamatan kekal bagi kita. Dan kita harus sungguh-sungguh melaksanakan firman dan perintahnya dengan sebaik mungkin. Karena banyak orang yang mengaku diri telah mendengarkan firman Tuhan dengan sangat setia, tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman tersebut dengan baik. Orang-orang semacam ini bisa disebut orang yang menyia-nyiakan keselamatan. Dan bagi orang yang menolak Injil keselamatan dan juga yang mengabaikan juga menyia-nyiakan keselamatan tersebut, mereka akan menerima hukuman yang setimpal atau balasan yang setimpal. Mereka akan kehilangan sesuatu yang tak ternilai harganya, yaitu kehidupan yang kekal. Karena itu mari kita lebih teliti untuk memperhatikan apa yang telah kita dengarkan, supaya kita jangan hanyut terbawa oleh arus dunia. Karena firman Tuhan itu akan selalu mengingatkan kita ketika kita akan dibawa, diombang-ambingkan oleh arus duniawi. Dan kita harus mampu mengatakan tidak kepada godaan tersebut. Dan kita harus tetap bertahan dalam firman Tuhan agar kita tidak terbawa arus dan tenggelam oleh kehidupan duniawi ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Karena firman-Mu telah mengingatkan kami, supaya kami lebih teliti terhadap apa yang kami dengarkan. Supaya kami, Tuhan, tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Agar kami dapat hidup semakin baik seturut dengan kehendak Tuhan. Supaya kami dapat memperoleh kehidupan kekal yang telah Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.